Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan, kenikmatan, rahmat yang selalu Allah limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah pada saat ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam, masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang mendapat redha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan, kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dan mendapatkan kita syafaat dari Rasulullah sallallahu di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kita untuk belajar bersama-sama tentang tafaqquh fiddin. Dan kajian kita tetap untuk membahas tentang tauhid. Pada malam hari ini kita akan mencoba mengikuti beberapa pemahaman para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada beberapa masalah. Karena pemahaman ini sangat penting. Kalau seseorang itu salah memahami suatu perkara, suatu keyakinan, maka salahlah dalam beramal. Di dalam memahami Al-Quran umpamanya. Sebagai contoh, firman Allah Subhanahu wa taala di awal surat An-Nisa ayat 3 kalau tidak salah. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Maka nikahlah perempuan yang kamu inginkan 2, 3, 4. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut untuk tidak berlaku adil, maka cukup satu, kata Allah. Di sini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa maksud ayat ini, kalau tidak cukup satu, istilahnya pintu darurat, boleh 2 atau 3 atau 4. Tapi kalau tidak bisa berlaku adil, cukup 1. Tetapi pemahaman yang lain tidak demikian. Nikahlah perempuan itu 2 ditambah 3 tambah 4, jadi 9. Maka ada kelompok yang membolehkan, menghalalkan istri sampai 9. Terutama sekali adalah orang-orang Syiah. Jadi salah dalam memahami, salah dalam beramal. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka oleh karena itu kita di dalam memahami ayat-ayat atau perkara-perkara tentang keimanan, keislaman, kita ngikutin karena kita ini orang awam. Kita orang awam, kita tidak punya kemampuan di dalam memahami perkara-perkara agama. Sehingga kita mengikuti para ulama-ulama kita.
yakni ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu rahimakumullah, di antara yang kita bahaskan pada kesempatan ini, Ahlus Sunnah menolak keyakinan wahdatul wujud. Ini wahdatul wujud ini ada di dalam masyarakat ini. Apa itu wahdatul wujud? Yaitu ada suatu keyakinan bahwa Allah ada pada makhluknya. Allah itu menyatu pada setiap makhluk yang bernyawa, yang tidak bernyawa, kepada pohon dan lain sebagainya. Ya, ini kan Ahlussunnah wal Jamaah menolak keyakinan ini, karena keyakinan ini adalah merupakan keyakinan yang sesat, yang menyebabkan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, menciptakan makhluknya, bukan dia berada pada makhluknya. Jadi ini adalah keyakinan orang Hururiyah dan orang Ittihadiyah. Jadi Hururiyah itu adalah satu kelompok, itu golongan-golongan tasawuf. Ada kelompok tasawuf yang menyimpang, yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah menitis pada makhluknya, seperti keyakinan orang Nasrani bahwa Allah menitis pada Nabi Isa AS. Begitu juga seperti keyakinan para orang-orang Syiah bahwa Allah menitis pada Ali bin Abi Thalib, pada Ja'far, pada imam-imam mereka yang dianggap nabi, yang dianggap Tuhan mereka. Jadi ini keyakinan yang sesat. Begitu juga ini adalah pemahaman Ittihadiyah. Karena keyakinan ini adalah orang Ittihadiyah ini berkeyakinan bahwa Allah itu menyatu pada makhluk. Jadi kalau ditanya, kamu menyembah siapa? Menyembah aku. Jadi dia seolah itu menyembah diri dia, karena Tuhan ada pada dirinya. Jadi silas, keyakinan ini adalah keyakinan yang tidak sesuai dengan yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keyakinan yang menyimpang bahwa Allah Subhanahu wa taala ini menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyatu pada makhluknya, karena makhluknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Jadi kalau dalam hadis Rasulullah dikatakan ada seorang jariyah bertanya kepada Rasul, bertanya kepada jariyah, "Aina Allah?" Di mana Allah? Allah fis sama, Allah fis sama. Allah di langit, di atas. Allah di atas. Jadi Allah Subhanahu wa taala di atas. Didukung oleh ayat-ayat yang lain bahwa Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj kemana perginya? Ke atas. Kemudian Al-Quran diturunkan dari mana? Dari atas. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Allah menurunkan kitab dari Allah SWT yang maha mulia, diturun dari atas. Ada satu keyakinan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Di mana Allah? Kalau tidak di atas, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di bawah, di mana? Itu adalah ajaran yang menunjukkan menghilangkan Allah. Itulah yang timbul sekarang. Allah itu tidak ada katanya. Mana ayatnya menunjukkan bahwa Allah itu ada? Allah tidak ada katanya. Jelas. Sekarang timbul itu.
Jadi di sini bahwa di dalam memahami ayat Al-Quran ada satu ayat dalam surah Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wa huwa ma'akum, Allah bersama dengan kamu. Aina ma kuntum, di mana saja kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah dengan apa yang kamu lakukan Allah mengetahui. Buka di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Apa ini maksud? Bahwa Allah Subhanahu wa taala maksud ayat ini, Allah Subhanahu wa taala adalah muraqabah. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengawas segala makhluknya, dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan segala perbuatan manusia itu adalah tidak akan terlepas dari penyaksian Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti pemahaman mereka bahwa Allah ada di mana-mana. Di WC ada Allah. Di gunung situ ada Allah, karena Allah dikatakan di mana-mana. Ini adalah pemahaman-pemahaman yang tidak kembali kepada pemahaman para sahabat, para salafus saleh, para sahabat. Jadi memahami Al-Quran itu, ya kan, tidak sembarang. Jadi yang sudah mendapatkan jaminan para orang-orang yang dianggap benar memahami Al-Quran adalah sahabat Rasulullah. Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah, penulis kitab, penulis Al-Quranul Karim. Coba kita bayangkan. Jadi tidak sembarangan di dalam memahami ayat. Kembali kepada pemahaman para sahabat Rasulullah. Kalau ada ayat Quran yang sudah dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW, maka tidak berhak lagi seseorang untuk memahami dengan pemahaman yang lain. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang kedua, masalah yang sedang ramai sekarang, masalah karomah para wali, termasuk dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu membenarkan atau meyakini karomah para wali dan apa yang Allah tunjukkan melalui mereka dari hal-hal yang luar biasa adalah benar. Jadi memang ada. Jadi karomah itu adalah kemuliaan. Karomah suatu hal-hal yang luar biasa yang terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Kepada seorang hamba. Yang mana hal-hal tersebut secara akal tentu tidak bisa diterima, tapi pasti terjadi. Karena itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau terjadi para nabi dan rasul, itu merupakan mukjizat tentang kebenaran bahwa nabi dan rasul itu adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Tetapi hal-hal yang luar biasa itu kalau terjadi kepada bukan para nabi dan rasul, maka itu namanya karomah. Jadi karomah itu kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sesuatu yang luar biasa kepada seorang hambanya, karena hambanya itu kenapa hambanya itu mendapatkan karomah? Disebabkan keberkahan keimanannya, ketaatannya kepada Allah, kepada Rasul, di dalam dia menjalankan perintah Allah, di dalam dia menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala, di dalam dia bertauhid, di dalam dia meninggalkan segala kesyirikan, bid'ah dan lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala melalui daripada hamba-hambanya seperti ini. Jadi banyak bentuk-bentuk di dalam Al-Quran banyak.
Umpamanya di dalam surah An-Naml, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengumpulkan para pembesarnya, siapa di antara kalian yang mampu untuk memindahkan istananya Ratu Bilqis, pindah dari Yaman ke Palestina? Qala ibrit minal jinni ana atika qabla ayatiaka qabla ay qala ibrit minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Berkatalah jin dari Ifrit, dari jin. Jadi nama jin itu namanya jin Ifrit. Apa kata jin Ifrit? Dia ada di samping Nabi Sulaiman. Saya katanya mampu untuk memindahkan itu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Ini alaikawinun amin. Saya mampu, saya kuat dan bisa dipercaya. Kemudian qala allazi indahu ilmu minal kitab. Berkatalah orang-orang yang di sisinya, ada orang yang duduk di samping Nabi Sulaiman. Kalau dia dalam tafsir siapa itu? Itu adalah sekretaris Nabi Sulaiman Islam. Berkatalah seseorang yang ada di samping Nabi Sulaiman min ilmu minal kitab, seorang yang ahli ilmu, orang alim dari kitab, min ahli kitab. Apa katanya? Ana atika bihi qabla ayartadda ilaika tarfuk. Saya mampu untuk memindahkannya sebelum matamu berkedip. Falamma ra'ahu mustaqiran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani an ashkur am akfur. Begitu Nabi Sulaiman melihat istana Bilqis sudah ada di depan. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Ini karunia Allah. Liyabluwani, untuk mencoba aku. An ashkur an afur, apakah aku bersyukur, apakah aku kufur. Jadi ini namanya wali Allah. Allah tunjukkan wali Allah memang ada dalam Quran. Coba bisa memindahkan sekejap mata istana. Ini adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat yang lain. Nabi Maryam, ibunya Isa alaihissalam, mendapat makanan dari langit. Diceritakan di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Zakaria melihat di mihrab, kan dia akan dikurung, tidak pernah keluar. Nabi Zakaria merupakan paman dia, dulur bapaknya, untuk menjaga. Ternyata dilihat di dalam mihrab itu makanan yang cukup, makanan dan minuman. Ditanya dari mana? Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan wali Allah. Dan wali Allah, para sahabat-sahabat wali Allah. Umar bin Khattab wali Allah. Lebih tinggi derajat dari wali Allah Subhanahu wa taala Umar bin Khattab. Mampu untuk mengendalikan, untuk mengatur pasukan dan berperang cukup di atas mimbar. Maju, nganan, ngiri dan sebagainya. Padahal pada waktu itu tidak ada apa-apanya. Seperti sekarang ada HP dan sebagainya, tidak ada. Kemudian para pasukan perang di sana mendengar suara, ada suara itu. Ternyata suara Umar bin Khattab. Wali Allah. Wali Allah. Tapi Umar bin Khattab bagaimana akhir hidupnya? Mati dibunuh orang. Iya kan? Mati dibunuh orang. Jadi para wali itu memang ada. Jadi orang-orang yang seperti wali-wali Allah itu, mereka itu adalah orang-orang yang
kesempurnaan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pendapat para Imam Ibnu Qayyim rahimahullah atau juga pendapat Imam atau Hawi mengatakan orang-orang mukmin semuanya adalah wali-wali Allah. Dan yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa kepada kamu. Yang paling takwa di antara kamu. Jadi Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya, setiap orang yang beriman itu adalah wali Allah. Mana contohnya? Mana buktinya? Buktinya dia sholat. Apa itu wali Allah? Wali Allah itu artinya kekasih Allah. Kekasih Allah. Musuhnya, lawannya apa? Musuh Allah. Ya. Jadi wali Allah kekasih Allah. Ya. Musuh Allah. Jadi berlawanan. Jadi setiap orang yang beriman, benar-benar beriman. Ya. Maka dia wali Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut dan mereka tidak berduka cita. Siapa mereka? Allazina amanu wa kanu yattaqun. Adalah orang-orang yang beriman dan mereka-mereka itu orang-orang yang takwa. Ini kan dalilnya kan. Ini di dalam surat Yunus ayat 62 sampai 64. Ini dalil dari Al-Quran bahwa setiap orang beriman adalah wali Allah. Tetapi derajat mereka berlainan. Semakin tinggi ketakwaan mereka, semakin tinggi derajat mereka. Maka dikatakan lahumul busyra, ya lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka ada diberi kabar berita di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Orang yang tertinggi derajatnya, kemuliaannya, maka dia mendapatkan karomah. Mungkin dia bisa terbang, wallahu alam. Ini dari segi ilmu seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah itu ketika dia datang di Madinah, dia belajar sama Imam Malik. Dia datang belakang sekali. Belakang sekali, tidak ada seperti mic seperti sekarang. Dia mendengar Imam Malik mengajar hadis, ada 9 hadis yang diajar. Kemudian Imam Syafi'i sambil berdiri nyatat sama ini. Tidak ada kertas tangan. Lihat Imam Malik dipanggil. Karena Imam Malik nyangka ini main-main belajar. Apa yang gini-gini? Apa yang kau lakukan? Ya saya nyatat. Saya tidak punya buku. Kan Imam Syafi'i adalah orang yang miskin. Anak yatim piatu. Kalau katanya saya baca, saya akan baca semua katanya 9 hadis yang sama perawi-perawinya. Coba baca. Satu titik pun tidak kata yang ketinggalan. Ada galau. Ini wali Allah. Wali Allah di dalam tentang ilmu. Imam Syafi'i wali Allah. Wali Allah. Semua imam yang 4 wali Allah. Semua. Termasuk yang membawa Islam. Yang membawa Islam dari Jazirah Arab, membawa Islam ke Indonesia. Semuanya wali Allah. Tapi sayang mereka, kalau kita baca di dalam buku sejarah, kemudian dikaitkan dengan Al-Quran dan hadis dengan tauhid, tidak nyambung. Karena ceritanya itu, isi cerita itu adalah penuh dengan kebohongan. Itu bid'ah dan khurafat dijadikan, jadi isinya itu adalah pemahaman Buddha dan Hindu. Maka sekarang dilihat lagi oleh para ulama, dikaji lagi. Jadi penyelewengan. Sebab mereka wali Allah. Kenapa dikatakan wali Allah? Mereka adalah ditolong Allah Subhanahu wa taala.
Di antara tanda wali Allah itu apa? Hatinya bersih. Tidak mungkin wali Allah itu akan mendapatkan karomah dari Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah kalau hatinya umpamanya kepingin untuk dipuja, disanjung. Oh, tidak ada itu wali Allah seperti itu. Kalau mereka itu punya hati seperti itu, mereka tidak akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam mereka berdakwah. Ya kan? Dan berdakwah tidak mungkin. Kita saja sekarang berdakwah dengan sesama kita muslim, bagaimana perasaan? Susah. Sekarang dia datang dari mana tuh? Dari Gujarat, dari Timur Tengah. Yang bahasanya lain, yang budayanya lain. Kok bisa diterima? Semuanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka dalam berdakwah kepada mereka. Ya kan? Mereka wali Allah. Tetapi kalau ada para ustaz yang memprotes gini-gini, karena memang itu, kalau dia dalam sejarah, karena yang bikin sejarah itu, dia bukan orang yang bertauhid kepada Allah, diselewengkan, dimanfaatkan untuk untuk mengemukakan tentang pemahaman ajaran-ajaran yang syirik, kan? Seolah-olah para wali Allah itu ada melakukan perbuatan itu, pada tidak sama sekali, tidak mungkin. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi di antara Imam Syafi'i rahimahullah, apa perbedaan antara wali Allah dengan wali syaitan? Perbedaannya adalah untuk melihat orang yang tersebut. Kalau dia adalah orang yang bertauhid kepada Allah, dia istiqomah di dalam dia beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi hal-hal yang luar biasa, itu berarti dia wali Allah. Tapi ada orang yang kelihatannya wali Allah tapi sembahyang dak. Iya. Sembahyang dak. Kok bisa yo? Ini wali setan nih. Yang memang banyak sekarang. Saya pernah. Jadi ada seorang, katakanlah seorang ulama, jadi dia ini ada orang itu preman, ngaji dengan dia sehari 2 hari langsung sembahyang. Wah, padiknya nih, kok pacak mengubah orang dari orang yang nakal jadi orang yang taat sekaligus. Rupanya apa? Dia masukkan jin ke dalam tubuh dia itu. Jadi yang mengendalikan dia semayang jadi orang yang soleh itu baru beberapa hari lah. Jin. Ini ustaz, ini wali. Apa baca ini? Orang yang nakal langsung jadi taat. Wah, bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW pun tidak baca nak ngubati manusia. Innaka la tadi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Turun tu ayat ketika Rasulullah berkeinginan untuk bagaimana pamannya ini Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib, supaya dia di saat-saat dia akan meninggal dunia, Rasulullah bermohon kepada Allah supaya dia masuk Islam, mengucap 2 kalimat syahadat. Kalau dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, nah ini jadi bahanku, aku minta kepada Allah supaya pamanku masuk surga. Kena ngucap, tapi dia dah ngucap. Sampai ditegur Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa, kata Allah, untuk memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Walakinallah yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia kepingin nak jadi wali. Dapat predikat Ali. Wah, padik ni saya tu nak ngaji sama saya itu 2-3 hari jadi orang baik. Padahal jin itu. Nah ini namanya wali syaitan. Wali syaitan sekarang banyak. Jadi di dalam kita memahami tentang wali ini memang ada. Wali Allah memang ada. Tetapi kita juga harus berhati-hati. Karena yang membedakan menurut daripada Imam Syafi'i, membedakan antara wali Allah dan wali syaitan, dilihat bagaimana sikap seseorang. Kalau dia memang taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjauhkan segala maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya bersih, berkemungkinan dia adalah karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi para sahabat-sahabat itu ada yang doain kalau dia ngangkat langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Ngangkat langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ini wali Allah Subhanahu wa taala, para sahabat. Di antara para sahabat. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, yang berkembang sekarang yang paling banyak adalah para wali-wali katanya. Setelah mereka ketika mereka hidup sebagai wali Allah Subhanahu wa taala sampai mati, kubur mereka dijadikan masjid, dijadikan tempat untuk beribadah. Mungkin kita jengoklah ada di tempat-tempat yang dibikin tempat berzikir, menganggap bahwa di kubur ini katanya kena kubur wali katanya, ada barokah kalau doa di sini mudah dikabulkan, bahkan bertawasul atas namanya, bahkan ada sampai minta kepadanya, dan nauzubillah min dzalik. Inilah pemahaman yang keliru tentang masalah wali Allah. Maka oleh karena itu kita ini mengikuti pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam masalah ini, masalah wali Allah memang ada, dan setiap orang yang beriman menurut firman Allah Subhanahu wa taala, allazina amanu kanu yattaqun. Wali Allah itu setiap orang yang beriman kepada Allah adalah wali Allah. Jadi ibarat polisi, apa namanya, pangkatnya paling rendah atau apa namanya, Pak? Ada pangkatnya rendah gitu, jadilah alhamdulillah. Ada deh. Nah ini kan. Kalau yang tingkat atas tu mungkin kita belum dapat, ketaatan kita apa namanya, belum nyampai ke sana. Masih dalam perjalanan untuk menuju kesempurnaan dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sudah termasuk. Karena kalau kita bukan disayang Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan memberikan kita hidayah. Tidak akan memberikan kita dimasukkan ke dalam ke dalam rahmatnya. Ya kan? Jadi ini adalah dijelaskan bahwa setiap orang beriman adalah wali Allah. InsyaAllah termasuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan kepada Allah. Menapun wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.